Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, katanya hari ini anak-anak. Alhamdulillah luar biasa bersama Pak Budi tambah semangat. Allahu Akbar. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah mendengarkan. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca hamdalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah dengan membaca hamdal bersama-sama 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran yang lalu, yaitu tentang mengimani hari apa yang tahu? Kiamat. Ya, hari kiamat. Waktu umben itu hari Jumat. Mengimani hari kiamat, hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir itu apa toh? Marilah kita melihat video yang akan saya tampilkan. Jadi ya, coba lihat bersama-sama. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar meninggal dunia akan dihidupkan kembali pada hari itu. Tidak ada yang pendalaman materi. A. Pengertian hari akhir atau kiamat. Hari akhir disebut juga hari kiamat, yaitu hari dibangkitkannya semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mati. Berarti kita wajib percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti datang. Kepastian bahwa hari akhir akan datang sebagaimana tertulis pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus mengimani dan meyakini pada hari akhir. Kita harus banyak beribadah. Sebaliknya, orang di akhir. Sebutan lain hari akhir antara lain sebagai berikut. 1. Yaumul Qiyamah, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan sesudah mati. 2. Yaumul Akhir, yaitu hari akhir atau hari kemudian. 3. Yaumul Hisab, Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. 5. Yaumul Hasyr, yaitu hari penuh penyesalan sebab sudah terlambat untuk beramal soleh. 6. Yaumul Ba'ats, yaitu hari keputusan untuk memberi balasan yang setimpal. 8. Yaumul Jazaa, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. 9. Yaumul Haqqah, yaitu hari kebenaran dan pembuktian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. 10. Yaumul Waqi'ah, yaitu hari peristiwa dahsyat. Adapun beberapa peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, yaitu sebagai berikut. 1. Yaumul Barzakh. Yaumul Barzakh adalah masa atau waktu antara sesudah meninggalnya seseorang sampai menunggu datangnya hari kiamat. Di alam inilah manusia akan menunggu hari kebangkitan. Kalian melihat 10 tandanya, yaitu keluar asap, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari sebelah barat, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dan berkobarnya api di 3 tempat, yaitu di sebelah timur, barat, dan jazirah Arab. Dan pamungkasnya adalah api yang mengiringi mereka ke tempat berkumpul. Hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana umat muslim, kita harus meyakini adanya hari akhir. Kita harus ingat bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan dan dibalaskan pada hari akhir nanti. Itu mendorong manusia untuk tekun beribadah. Setelah meyakini adanya hari akhir, manusia harus lebih giat beribadah. Beribadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, atau ibadah lainnya. Begitu juga beribadah yang secara tidak langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti rajin membantu orang tua, rajin belajar, dan sebagainya. 2. Mendorong manusia. 3. Mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Setelah meyakini adanya hari di akhirat nanti, anak-anak Nabi yang soleh dan soleha, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari video pembelajaran hari ini, agar kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian untuk materi hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi anak-anak penjelasan tentang hari kiamat.
dan nama-nama lain hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan video yang saya putarkan kan? Sudah melihat kan? Ya. Ada yang ditanyakan tentang hari kiamat? Oh iya Mbak Yunda, apa Mbak? Apa tanda-tanda hari kiamat? Tanda-tanda hari kiamat, siapa yang tahu? Iya. Nah, dari untuk dari sebelumnya tanda-tanda hari kiamat itu ada dua. Ada dulu kiamat sugro dan kubro. Nah, kiamat besar sama kecil. Kalau kiamat yang kecil itu tanda-tandanya seperti tanah longsor, banjir, Jakarta tanahnya sudah di bawahnya air laut, gunung meletus, terus ada hujan lebat, angin, roboh, semuanya termasuk tanda-tanda hari kiamat kecil. Kalau untuk tanda-tanda hari kiamat, mari kita putar sekali lagi videonya. Ini Akhir kehidupan dunia ini. Tanda pertama, munculnya Dajjal. Dialah fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. tanda-tanda hari kiamat kan tadi ada dua, kubro sama kubro itu kecil, yang kubro itu besar. Yang 10 ini nanti yaitu tanda-tanda yang kubro. Yang pertama tadi apa? Tandanya Dajjal itu manusia perusak bumi. Dajjal akan muncul membawa tipu daya luar biasa. Dia mampu menurunkan hujan, menghidupkan tanah yang tandus, bahkan memperlihatkan seakan-akan ia punya surga dan neraka. Padahal surga yang dijanjikannya adalah neraka Allah, dan neraka yang ditunjukkannya justru surga Allah. Banyak manusia akan tertipu, kecuali orang-orang yang beriman dan berpegang teguh pada wahyu. Rasulullah berpesan, siapa yang mendengar kemunculan, mengejar Dajjal hingga ke gerbang Lut di Palestina, lalu membunuhnya. Setelah itu, beliau memimpin dengan keadilan, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menegakkan syariat Allah. Di masa itu, bumi penuh berkah, tanaman tumbuh subur, hewan hidup damai, hingga anak kecil bisa bermain dengan ular tanpa digigit. Tanda ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah kaum perusak yang jumlahnya luar biasa banyak. Sekian anak pembelajaran akidah tentang hari kiamat. Nah, kita teruskan di depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.